Assalamualaikum, balik lagi di channel Manhwa Komik. Ini adalah lanjutan dari part sebelumnya. Sebelum dimulai ceritanya, alangkah baiknya tekan tombol subscribe agar admin tetap semangat uploadnya. Langsung saja kita ke alur ceritanya. Dengan keras kepala, Anthony pun ingin maju yang paling depan. Terlihat Anthony menemukan monster tersebut. Dengan cepat, Anthony pergi mendekati monster itu dengan skillnya. Terlihat pancaran panah yang begitu cepat juga. Monster itu pun mati oleh serangan pancaran panah tersebut. Dan itu adalah Choi yang menggunakan pedangnya untuk membunuhnya. Choi telah merubah penampilan alat penyimpanan ruang yang ia dapat dari ular batu dan memakainya di pinggangnya. Dan dengan begitu, Choi mengeluarkan semua yang dibutuhkan tepat waktu. Choi berpikir apakah dia harus mencoba ini dengan pedang yang lebih cepat. Anthony pun kesal kepada Choi karena Anthony lah yang menemukan monster itu pertama kali. Tapi Choi berpikir bahwa Anthony harus menyimpan kekuatannya untuk monster yang lebih kuat. Jawaban Choi itu benar apa yang dikatakannya. Anthony menyadari bahwa kalau ada monster yang lebih kuat, ia akan melawannya. Tapi Choi pun berpikir tergantung situasinya tersebut. Anthony pun kesal apa yang dikatakan Choi itu. Terlihat Choi yang sedang membunuh monster satu persatu. Dengan kekuatan yang dimiliki pedang itu, Anthony hanya bisa terheran bahwa Choi berhasil membunuh monster itu sendirian. Anthony pun tidak mau kalah oleh Choi. Anthony pun akan melakukan dengan serius dan menunjukkan kemampuannya kepada Choi. Anggota tim yang di belakang tersebut pun heran dengan dua orang tersebut. Elizabeth berpikir bahwa kupikir aku hanya mengkhawatirkan si Anthony saja. Tapi ternyata mereka berdua benar-benar bajingan. Terlihat instruktur klan di ruang pengawas dengan mengawasi murid-murid latihannya tersebut. Pengawas menanyakan tentang menempatkan Anthony kepada instruktur klan. Kalau dilihat dari segi objektif, Anthony cukup hebat dalam pertempuran. Itu benar, tapi dia tidak terlalu bagus dalam bekerja sama dengan orang lain. Begitu dia bekerja sama tim, pasti akan hancur berantakan. Akhir-akhir ini pun Anthony perkembangannya melambat. Tapi dia adalah seorang hunter yang akan melakukan lebih buruk jika ditempatkan di tim kedua. Instruktur pun menjawab bahwa kita harus awasi dia lebih lama lagi. Jika mereka tetap masih sama, maka aku yang akan memutuskannya. Pengawas pun menyuruh untuk melihat dengan jelas ke hadapan monitor tersebut. Terlihat sebuah monster lagi yang berada di hadapan tim tersebut dan harus menghabisinya. Choi dan timnya tersebut pun mendekat untuk membunuh para monster itu. Semua timnya pun saling membantu dan mengatur untuk membunuh monster tersebut. Dengan kerjasama tim dan berpikir bahwa kita akan membagi jumlah kill. Terlihat Choi dan Anthony yang sibuk mengurus para monster. Seekor monster pun datang ke hadapan Elizabeth. Elizabeth pun langsung menumbangkan monster itu dengan pedangnya. Instruktur klan pun hanya bisa melihat di monitor saja. Para monster itu pun tumbang seketika karena kerjasama tim yang luar biasa. Elizabeth tidak menduga bahwa akan mengalami raid dengan kombinasi tim seperti ini. Anthony berpikir menjadikanku sebagai backup adalah ide yang sangat bagus. Terlihat para tim pun sedang berjalan demi menyelesaikan misi. Elizabeth menyuruh para timnya untuk istirahat terlebih dahulu karena untuk mengisi kembali mana kita. Choi dan Smilewet pun akan berjaga. Choi menyadari bahwa terdapat musuh dari semua arah. Semua tim menyuruhnya untuk bersiap bertarung. Dengan yang dikatakan Choi tadi, Anthony pun menuruti perkataan Choi itu. Dengan percaya dirinya, Anthony akan menunjukkan kepada Choi betapa mampunya diriku.
Anthony hanya bisa mengoceh kepada Choi saja. Lihat sebuah serangan yang datang ke arah Choi. Choi langsung sigap menebas serangannya itu dengan kakinya tersebut. Elizabeth heran dari mana datang monsternya tersebut. Choi pun menjawabnya, "Apa kau tidak tahu monster ini? Dia disebut Rock Gergiol. Gergiol dia memiliki ketahanan dan kekuatan serangan yang luar biasa. Monster Rock Camelon yang berbentuk iblis. Dia bisa menyamar sebagai batu dan dia merupakan musuh yang cukup merepotkan untuk dihadapi." Choi pun berkata, "Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Mereka itu pengecut. Jadi mereka sering sekali kabur." Instruktur tidak menyangka bahwa Choi bisa mengendalikan si Anthony dengan mudah. Dia memiliki kualitas sebagai seorang pemimpin. Tak heran Shio sangat merekomendasikan dirinya. Tapi sayang sekali dia seorang seniman bela diri. Saat ini tim lain pun sedang menuju ke sana dengan cepat. Mereka tahu apa yang mereka harus lakukan. Jika mereka semua dikalahkan, maka itu akan menjadi pelajaran bagi mereka. Keberuntungan juga merupakan jenis kemampuan. Forget Road Trial merupakan salah satu dungeon dengan informasinya tidak dirilis ke publik. Itu merupakan sebuah dungeon di mana Cina mengundang sebuah tim hunter rank A untuk melakukan raid 17 tahun yang lalu. Para pengawas hanya bisa melihat kondisi para hunter yang sedang ikut latihan itu. Instruktur juga hanya bisa melihat mereka bertarung dengan para monster. Choi menyadari bahwa monster itu akan datang ke hadapannya. Terlihat monster rock yang ingin menyerang Choi. Choi langsung menangkis serangan monster itu. Dengan kekuatan yang dimiliki Choi berhasil memukul sangat keras kepada monster tersebut. Instruktur berpikir bahwa Choi bisa menahan serangan dari monster tersebut. Instruktur juga berpikir apakah Choi pernah melawan monster itu di dalam Abyss. Sepertinya memang pernah. Caranya bereaksi menunjukkan kalau dia sudah pernah melawan mereka sebelumnya. Elizabeth pun menyuruh Choi agar berkemah di sini dan melihat sekitar daripada bergerak maju dengan ceroboh. Choi menyetujui ucapan yang dilontarkan oleh Elizabeth. Terlihat timnya tersebut sedang asik mengobrol satu sama lain dengan tenang dan melihat kondisi di sekelilingnya. Choi mengatakan kepada Elizabeth bahwa tidak perlu terkejut dengan monster tersebut karena monster yang bisa kita urus selama kita melawannya dengan tenang. Elizabeth ingat apa yang dikatakan instruktur itu sebelum melakukan latihan. Terlihat pada tim sedang membangun sebuah tenda untuk beristirahat. Tenda itu pun sudah siap untuk beristirahat para tim itu. Para tim lain hanya bisa melihat Choi yang begitu heran. Choi juga berpikir bahwa ia tidak mengetahui benda itu, tapi Choi mengetahuinya. Dengan drone itu, Choi merasa tidak berguna untuk para monster rock. Terlihat Whitaker sedang mengeluarkan kekuatan skill yang dimilikinya. Sihir itu bernama sihir deteksi. Terlihat sebuah lapisan dinding yang menyelimuti bagian para tim itu dan tenda tersebut. Whitaker berkata, ini adalah sihir untuk mendeteksi makhluk hidup yang mendekat. Dengan penuh berbicara panjang lebar, Whitaker merasa tidak ada hunter yang benar-benar sehebat diriku dalam urusan situasi di luar pertempuran. Elizabeth pun merasa tidak senang dengan ucapan dikatakan Whitaker tadi. Whitaker pun berkata kepada Choi bahwa kata-kata mereka semua kasar sekali. Bukankah menurutmu begitu? Choi pun merasa heran. Whitaker tidak menyukai timnya itu karena mereka terlalu kasar. Mereka adalah bajingan jahat yang telah menghina kawan mereka. Semua orang di raid hari ini telah menyadari siapa yang berperan besar dalam raid. Yang berperan besar dalam raid hari ini tentu saja Choi. Orang yang memimpin di garis depan.
orang yang kembali dari Abyss, dan seorang seniman bela diri. Whittaker merasa sikap dingin yang Choi miliki, bahwa Choi menyukai bench press, set liter raise. Smallwood pun menyuruh kedua orang itu makan karena tenda pun sudah siap. Terlihat mereka membuka tas ranselnya masing-masing. Choi terlihat makanan yang diberikan ternyata terdapat logo Huang. Choi pun merasa malu dengan Huang karena terdapat wajah Huang yang berada di makanan itu. Para hunter lain pun aneh dengan makanannya tersebut. Parker pun berkata, rasanya mungkin tidak terlalu enak, tapi kalau kita tidak makan, kita tidak akan memiliki kekuatan. Choi pun akan memasakkan masakan yang bisa dimakan oleh timnya itu. Tapi Smallwood berpikir, itu mustahil, kita tidak punya bahan-bahan yang dibutuhkan. Tapi Choi berkata bahwa itu sangat bisa sekali, karena baru saja mendapat bahan-bahannya. Bahan-bahan itu adalah monster rock Camelon yang telah ia dan timnya bunuh. Cukup sampai di sini dulu videonya. Next video admin bakal lanjutin ceritanya. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum.